dan Maf'ul diperbaiki mansub kita itu ya, kok. ada ya. Iya. Ya sudah. Tapi ini, tapi enak dijelaskan gini Pak Oh Ustadz. Iya, iya. Itu nggak ada Jadi atau ira tadi artinya. maf'ulun bih mansub alal fathi. Kalau yahumu Mansub, ya mansub. Yahumu apa Yahumu itu? sekarang, fi'lul Yahumu. mudhari, dia fi'il mudhari ya, marfu yang ala dari dhammi, Betul. ya. marfu ala Loh, dhammi. Ya, Sekarang ya. yang nomor 5. yang nomor 5. Dari Nomor dari 5 itu. itu sama dengan ro'a itu persis ya. Nah, persis seperti ro'a itu. Jadi fi'il madhi mabni ala sukun sama persis. Ya. Kalau al-ma'a sama persis dengan at-ta'ira, dia maf'ulun bihi mansub alal fathi sama ya. Ya. Yang mana Nah, Ustaz? adban Al-Ma'ah, maf'ul ya, bih, maf'ul bih, maf'ulun bih al-fathih. mansub alal fathi. Dia Oh, Mansub pakai seperti bun. mansub ya? Oh, itu saya nggak pakai ya. mansub. Nah, adban Kalau ini karena kita belum sampai di hal, jadi kita sebut ismun saja. Ismun mansub alal fathi gitu ya untuk adban. Ismun, Ya. Ya. nomor 7. ismun mansub. Ya, ismun mansub alal fathi. Al-Fatih ini nulisnya bahasa Indonesia aja biar cepet. Oh, Ya, ya, betul. Nanti baru dijalurin. Nanti kita robah. Telkom. Nah, sekarang ya. Zalala. Ya, dzallala nomor 6 sekarang ya. Dzallala, nah Ya. ini fi'il madhi mabni alal fathi. Dia asli, tampil asli ya di sini. Oh ya, itu saya betul ini, betul. Ya, jadi Fi'il fi'il madhi. madhi mabni al fathi. Nggak Kalau pakai al maf'ul farisi, Ustaz. ya kenapa? Nggak pakai maf'ul ya dia ya. Oh Zalala tidak, nggak kalau ada sudah fathah ya. mabni berarti sudah. Kalau Oh, istilah maf'ul kan miliknya mu'rab ya, gitu ya. ya. Kalau miliknya Jadi mabni, kalau fi'lun sudah madhi sudah mabni aman. ala fathi. Al fathi, ya. Ya, Ustaz. Al Saya nggak farisu, pakai nah di maf'ul. sini sebagai apa al farisu? Fa'il. Fa'ilun marfu ala dhammi. Ya, Ya, betul. enggak. Ya, jadi fa'ilun marfu Ya. ala dhammi ya. Kalau al Ini hison normal. maf'ulun bihi Akhirnya mansub ala maf'ulun fathi. bihi Ya, mansubun ala Mansubun fathi. ala fathi. Al fathi ya. ala fathi. Yang nomor Ya, 6 pakai rata-rata mansubun. betul gitu ya, karena kalau Iya, nomor 6 ini kan kalimatnya standar gitu ya. iya. Ya. Kalau di nomor 4 dan 5 kita dibelokkan di fi'il madhi yang pakai dhamir gitu ya. Jadi kalau dilihat agak-agak sedikit bingung. Kalau di 6 ini Betul. memang tampilannya sudah aman ya. Fi'il madhinya sudah tampil biasa, al farisunya fa'il, al hisona maf'ul bih. Ya. Kita sekarang al-hajj ya. Ya. Ya, sekarang ayat yang kita bahas kita di Al-Hajj ayat 39 ya. 39. Ustadz, Ya, saya simpulkan ya biar Oh nggak iya iya. salah lagi. Yang Iya. fathah itu mansubun ala fathi. Mm-mm. Yang dhammah marfu'un ala dhammi. Iya. Yang sukun majzumun ala sukuni. Mm-mm. Yang kasrah majrurun ala kasri. Iya. Betul. Ditulis Iya, Pak betul. Marwan. Itu ada di Ya. zaman waktu kuliah Oh, pertama oh sekali. nanti kita ada di Qawaid, nanti ada catatannya di buku kita di belakang di Qawaid. Ya. Jadi nanti kita akan bahas Qawaid dan nanti kita bisa ambil tugasnya nanti di nomor selanjutnya ya. Tapi nanti Qawaidnya kita bahas di hari ini. Soalnya saya semua marfu aja. Marfu itu Iya. domah. Masa marfu ala fathi ini orang nggak salah banget. Saya juga Pak. Makanya istilah Arabnya ini yang harus mudeng gitu Ustaz. Iya. Ditulis aja Pak Ustaz di grup nanti biar disalin di buku ini, di buku cetak jadi nggak lupa. Sudah di otak ini mansubun ala fathi. Mansub. Kalau fathah itu mansub. Pakai mansub itu yang bingung saya. Marfu'un. Marfu kan bilangnya kapan mansubun, kapan mansub gitu Ustaz. Oh iya. Kalau fa'il berarti marfu pasti ya. Kalau maf'ul bih pasti bukan mansub. membilangnya marfu'un atau marfu'. Oh boleh. Itu dialek saja ya. Kita boleh marfu'un, boleh marfu' juga silahkan. Ya. Ya, jadi kalau cara membaca kita bebas ya, karena bukan Al-Quran. Jadi kita dalam bahasa Arab, cara membaca kita boleh bebas sekali. Jadi mau kita wakafkan per kata itu disilahkan, kita sebut sesuai dengan harokatnya persis juga disilahkan. Jadi kalau untuk membaca dalam bahasa Arab aman ya. Ya. Jadi tidak ada
bahasa tajwid di situ ya. Jadi sehingga aman, kita mau baca apa saja silahkan. Ya, jadi kita mau sebut marfu boleh atau marfu'un boleh, silahkan. Silakan pakai istilah bahasa Ini Arab itu. menuliskan bahasa Arabnya di mana bisa dilihat Ustaz, di halaman berapa? Yang marfu'un ala fathi Oh ya, itu nanti ada di halaman berikutnya di Anwalul I'rab ini. Jadi kita ini baru di amtilah, baru di contoh-contoh ya. Iya. Nanti ada di qawaid. Nanti di qawaid yang ke-31, 32, 33. Ya. Ya, jadi nanti itu jadi catatan buat kita di qawaidnya ya. Baik, Ustaz. Ya, itu qawaid yang ke-31, 32, 33. Satu, 32, 33. Sekarang kita 17 ya? Ayatnya sekarang 39. Oh, 39. Ya, 39 ya. Ya, kita mulai dari ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Mazwar ayat 39. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqatalun. Diizinkan bagi orang-orang yang mereka diperangi bi'annahum dzulimu, karena mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim, sesungguhnya Allah menolong mereka. Laqadir, sungguh maha kuasa. Ya. Udzina lilladzina yuqatalun, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk memerangi di situ ya. Ya, jadi orang yang diperangi itu diizinkan oleh Allah untuk memerangi balik. Jadi mereka tidak boleh diam saja ketika diperangi. Bi annahum dzulimu, disebabkan mereka didolimi atau mereka terdolimi. Ya. Wa innallaha ala nasrim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Ya, jadi kalau orang yang didolimi, orang yang diserang, itu mereka akan dibela, ditolong oleh Allah ya. Nah, yang penting di situ mereka konsisten, istiqomah gitu ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kalau sampai ada sedikit saja pelanggaran di situ, akan menjadikan mereka sulit mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Jadi Allah memberikan pertolongan sesuai dengan janjinya itu jikalau tidak ada catatan apa-apa. Jadi kalau selama ada catatan, Allah tidak memberikan pertolongan pada mereka ya. Jadi makanya Muslim itu ketika mereka melanggar, itu musuhnya musuhnya Allah juga ya. Jadi sulit ya untuk mendapatkan kemenangan jikalau sudah menjadi musuh Allah ya, karena melakukan pelanggaran di sana. Ya, jadi kita bisa bayangkan betapa para sahabat mereka punya keistiqomahan yang luar biasa karena mereka selalu menang di setiap peperangan. Ya, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada pelanggaran pada mereka. Karena ketika pernah ada pelanggaran, mereka kalah dalam peperangan. Ya, contohnya perang Hunain. Jadi perang Hunain mereka kalah di awalnya. Ya, nah pada akhirnya mereka menang. Nah, kenapa kemudian didapati kekalahan di situ? Padahal jumlah mereka sangat banyak ya. Jadi pelanggaran yang mereka lakukan adalah rasa sombong, bangga gitu ya. Bangga dengan jumlah. Ya dulu kita Badar saja cuma 316 bisa menang, apalagi sekarang jumlah kita 12.000. Nah, tentu akan bisa mendapatkan kemenangan yang lebih dibandingkan dahulu ya. Nah, kata insya Allah itu tidak mereka bawa di situ ya. Itu yang menunjukkan bahwasanya ada kesombongan di sana. Makanya Muslim tidak boleh berkata kita pasti menang, itu nggak boleh ya. Nah, itu kesombongan namanya. Ya, jadi kalau insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah dengan ketakwaan kita, nah itu kebaikan insya Allah ya, karena mengingatkan kita semua bahwasanya kemenangan kita raih itu bukan ketakwaan ya. Kalau ada pelanggaran akan sulit mendapatkan kemenangan. Jadi ayat yang ke 39 ini ala nasrim laqadir ini dipastikan bahwasanya Allah berkuasa untuk bisa memberikan pertolongan pada mereka. Nah, jikalau memang mereka adalah orang-orang yang terdolimi di situ ya, dan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Ustaz, nanya Pak Ustaz, kalau jelas-jelas kita sudah dizalimi gitu, maunya terbersih perkataan, maunya semoga Allah
membalas sama orang yang menzalimi itu boleh Pak Ustaz? Oh, dipersilahkan. Ya, kalau bahasa perang di sini ya. Kalau bahasa perang berarti mereka Ya. tidak hanya kalau hanya mendoakan tidak bisa kalau terkait dengan peperangan ya. Mereka mesti menyerang balik di situ ya. Nah, terkait dengan masalah Indonesia ini Pak Ustadz, kita kan udah jelas-jelas zalim ini. Jadi kalau Indonesia Bu, ya kita bilang Allah sudah memperlihatkan satu persatu nih kan hukumannya gitu. Semoga Allah ya, gitu. Itu seperti itu kan apa-apa kan Ustaz? Gak dosa kan? Soalnya Papa saya bilang gini, Pak Ustadz, biar cepet aja lah dia mati daripada kita berdosa, katanya ngomongin dia terus. Sekarang 98 ngomongin gitu Pak Ustadz. Jadi biar aja lah dia cepat mati katanya daripada kita berdosa terus ngomongin dia terus nggak habis-habis katanya gitu. Ya, itu doa-doa yang sangat mungkin ya bagi orang yang memang mereka tidak punya kuasa ya. Ya, jadi tidak ada kuasa terkait dengan itu untuk meluruskan sulit itu ya. Jadi bisanya hanya dengan doa dan itu insya Allah menjadi kebaikan ya bagi orang-orang yang terpeduli. Ya, jadi berdoa di situ ya. Karena memang tidak ada kuasa, tidak ada yad ya. Kemudian lisannya ketika berbicara pun juga tidak didengar karena memang bukan orang yang punya kuasa di situ ya. Ya, jadi teriakannya hanya teriakan saja, makanya itu adalah solusi terakhir ya. Meskipun disebut sebagai adzaful iman, keimanan yang paling lemah, tapi karena mampunya memang hanya dengan doa, ya itu insya Allah bagian daripada kontribusi seseorang gitu ya untuk punya rasa kepedulian dengan lingkungannya ya atau dengan wilayahnya ketika terjadi kezaliman di sana. Ya, dan sumpah serapah model begitu itu termasuk yang dibolehkan ya. Jadi meskipun Allah tidak suka, tapi di situ ada penjelasan illa mamdulimnya kecuali orang yang didolimi. Jadi kalau orang yang terdolimi yang didolimi itu dikecualikan oleh Allah ya. Jadi Allah tidak suka ketika seorang berkata kotor atau sumpah serapah di situ ya. Tapi illa kecuali orang-orang illa mamdulim kecuali orang yang didolimi. Ya, jadi kalau didolimi berarti aman bagi mereka ketika mereka berkata begitu ya. Ya. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-40. Nah, ini nanti ada penegasan dari orang-orang yang akan ditolong oleh Allah ya. Nah, jadi kriterianya seperti apa orang-orang yang didolimi dan mereka akan ditolong oleh Allah. Nah, ayat 40. Silahkan Bu Linda, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang mereka diusir dari rumah atau kampung halaman mereka. Bighairi haq, dengan tanpa kebenaran. Illa an yaqulu rabbuna, melainkan bahwa mereka berkata Tuhan kami. Rabbuna Allahu walaula daf'ullah, bahwa mereka berkata Tuhan kami Allah, dan sekiranya tidak menolak Allah. An-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u, dan sekiranya tidak menolak Allah manusia sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, tentu dirobohkan biara-biara, wabiya'un, dan gereja-gereja, wasalawatun, dan tempat-tempat salat, wa masajidu yuzkaru fiha, dan masjid-masjid disebut di dalamnya ismullah, nama Allah, kasiran walayan suranallah, disebut nama Allah banyak dan sungguh akan menolong Allah. Mayan suruhu, orang-orang yang ia menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah sungguh maha kuat dan maha perkasa. Ya,
Alladzina ukhriju, ya ini menegaskan ayat 39 terkait dengan orang-orang yang mereka boleh memerangi karena mereka diperangi. Dan mereka termasuk orang-orang yang terdolimi atau yang didolimi. Nah ini diantaranya alladzina ukhriju, yaitu orang-orang yang mereka diusir atau dikeluarkan min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Jadi kalau peristiwa hijrah ini Rasul dan para sahabat berarti termasuk orang-orang yang didolimi, ya. Mereka diusir dari wilayahnya. Ya, bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang hak di situ, ya. Ya, jadi tidak ada alasan yang hak orang-orang itu diusir. Illa ayyaqulu, kecuali karena mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ya, jadi karena mereka beriman Tuhannya adalah Allah sehingga mereka diusir. Nah, itu mereka ada orang-orang yang akan dibela oleh Allah, yang akan diberikan kemenangan, dan kita dapati Rasul dan para sahabat diberikan oleh Allah kemenangan dari waktu ke waktu, ya. Ya. Walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din, kalau bukan karena penolakan Allah atas manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, ya, lahuddimat suami, niscaya dihancurkan atau dirobohkan suami, ya, ini biara-biara. Nah, ini terkait dengan ayat yang lainnya gitu ya, yang menegaskan bahwasanya seorang itu tidak boleh mengganggu orang lain yang beribadah di situ, ya. Atau tidak boleh menghina keyakinan orang lain, karena nanti mereka akan berbalik menghina Tuhanmu, begitu ya. Jadi mereka nanti akan berbalik menghina Allah jikalau kita menghina Tuhan mereka. Ya, kalau kita menghina tempat ibadah mereka, nanti mereka juga akan menghina tempat ibadah kita. Nah, Allah yang melakukan penolakan terhadap itu, ya. Jadi Allah yang memerintahkan pada kita untuk berdisiplin gitu ya. Jadi tidak menghina Tuhan-Tuhan mereka, tidak menghina tempat ibadah mereka, karena nanti mereka akan berbalik melakukan hal yang sama. Nah, disitulah kemudian kita dapati laula daf'ullah, ya. Jadi kalau bukan karena Allah menolak yang seperti itu dari manusia, ya, maka niscaya biara-biara itu telah dirobohkan, ya. Wabiya, dan juga gereja-gereja, wasolawat, dan juga tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi di situ, ya. Wa masajid, dan masjid-masjid yudhkaru fiha ismullah, yang disebut nama Allah di dalamnya kathiron, banyak. Wala yansuranallahu may yansuruh, dan Allah benar-benar akan memberikan pertolongan pada orang yang menolong agamanya. Ya, jadi mereka yang niat untuk menolong agama Allah, insya Allah mereka akan ditolong oleh Allah, ya. Nah, itu yang sulit buat kita, ya, untuk bisa menentukan kita itu membela agama Allah atau gara-gara emosi pribadi di situ, ya. Makanya para sahabat itu termasuk orang-orang yang mereka sangat jeli, ya, bisa melihat dan mereka berhati-hati. Misalkan Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib dalam perang itu mau punya kesempatan menebas leher orang kafir, ya, tapi dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena Ali diludahi. Ya, Ali diludahi, ya. Jadi Ali merasa, saya khawatir kalau saya melanjutkan ini, padahal itu luar biasa, ya, maksudnya pahalanya ketika bisa membunuh orang kafir dalam peperangan, ya. Tapi Ali tidak jadi melakukan karena khawatir, ya. Jangan-jangan saya melakukan ini karena saya emosi pribadi, karena diludahi, gitu ya. Bukan karena agama Allah. Jadi sampai seperti itu mereka, gitu ya. Artinya luar biasa, gitu ya, kehati-hatian para sahabat, ya. Jadi mereka selalu waspada dan melihat selalu apakah ini karena Allah, karena untuk membela agama Allah, atau ada kepentingan pribadi. Ya, jadi kalau mereka ternyata khawatir ada emosi pribadi, ternyata membatalkan, ya, apa yang telah Allah berikan padanya berupa peluang untuk bisa melakukan hal yang terbaik dalam peperangan, ya. Nah, itu yang kita dapati, apa yang Allah janjikan, wala yansurannallahu may yansuruh, Allah benar-benar akan berikan pertolongan pada siapapun yang mereka menolong agamanya. Ya, jadi kita yang menolong agama Allah itu berarti insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Ya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, maha perkasa. Nah, ini menunjukkan Allah bisa menunjukkan kekuatannya, Allah bisa menunjukkan keperkasaannya. Ya, jadi orang-orang yang mereka membela agama Allah berarti mereka tidak takut, ya, karena Allah bisa menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya, ya, dan itu berupa siksa terhadap orang-orang yang dijanjikan untuk diberikan siksa oleh Allah, yaitu orang-orang yang ingkar, ya. Nah, jadi yang mereka melakukan pengusiran dan seterusnya. Ya, nah selain kita mendapati ini momen hijrah, ya, jadi yang Rasul dan para sahabat diusir, gitu ya. Makanya kemudian ditetapkan oleh Allah bahwa mereka wajib hijrah. Ya, berarti tidak dikecualikan kecuali orang-orang yang tidak mampu, tidak sanggup melakukan perjalanan,
ke Madinah ya seperti wanita gitu ya, atau anak-anak atau orang-orang tua yang lemah, mereka tidak diwajibkan. Tapi yang mereka punya potensi untuk berangkat, mereka harus berangkat ya. Ya makanya kalau kita dapati ada sekelompok orang yang mereka tidak hijrah, kemudian mereka mendapatkan malapetaka. Nah, karena memang Allah sudah menjanjikan yang hijrah, insya Allah mereka akan dapatkan ganti yang lebih baik ya, baik tanahnya ataupun tadi hartanya, mereka akan dapatkan yang lebih baik di Madinah dibandingkan apa yang mereka punya di Makkah. Ya, nah, kalau kita mana Pak Ustadz yang ya, ada di ayat yang mana itu, bukankah bumi Allah itu luas? Oh ya. Oh itu ya, itu 97 An-Nisa ya. Ya, ya, jadi ini malaikat kan mencabut nyawa mereka ya. Ini orang-orang yang beriman gitu ya. Tapi mereka kan ada di barisan musuh dalam perang Badar itu. Ya. Nah, jadi mereka termasuk yang tidak ikut hijrah ya. Ya, nah ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat, mereka ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, ya, ada apa dengan kalian? Ya, kok ada di barisan musuh kan begitu ya. Ternyata jawaban mereka, qalu mustad'afina fil ard, kami ditindas di muka bumi ini, kami tertindas. Harta kami dijarah, ya, kemudian kami dipaksa ikut perang Badar bersama mereka. Ya, jadi mereka merasa dipaksa di situ. Nah, padahal mereka masih sholat loh, gitu ya. Tapi sholatnya mereka sudah ketinggalan informasi. Ya, kalau hijrah itu kan ketika sampai di Madinah, nah, setelah pasca hijrah itu sholat kan sudah berubah Bapak Ibu ya. Jadi yang dulu ketika turun di tahun ke-10 kenabian itu rakaatnya subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2 ya. Nah setelah hijrah maka bagi mukim ditambahkan 2 untuk duhur, asar dan isya gitu ya. Nah untuk musafir masih seperti sebelumnya gitu ya. Nah ini kan orang-orang yang dimatikan oleh Allah di ayat 97 di An-Nisa itu, ini kan mereka-mereka mukim gitu ya, tapi sholatnya biasa. Nah, sholatnya masih seperti dulu. Ya, jadi duhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2 ya. Jadi mereka tidak tahu informasi. Ya, nah itu dari sisi sholat saja sudah bermasalah ya. Jadi sholat kan ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Kalau mereka tidak bisa menyempurnakan, kan berarti akan jadi masalah dalam kehidupan mereka di akhirat nanti. Nah, dan ternyata itu menjadi pintu yang menjadikan mereka hancur ya, dan ternyata mereka dimatikan malaikat dalam keadaan su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Ya. Ya, jadi kalau kita kembali pada sejarah itu berarti orang yang safar itu ketaatannya ya jangan melakukan sholatnya mukim gitu ya. Nah, 4 rakaat duhur itu untuk mukim loh, bukan untuk musafir. Untuk musafir itu ya seperti ketika pertama kali diturunkan perintah sholat itu. Makanya dulu kan tidak ada istilah qashar gitu sih ya. Karena memang awalnya memang orang musafir itu ya seperti ketika wahyu diturunkan, wahyu sholat itu gitu ya. Jadi yang berubah hanya untuk yang mukim saja. Ya, jadi kalau untuk musafir tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kalau tidak ada perubahan, berarti kita mesti taat di situ ya. Ya, jadi sebetulnya kita ketika safar duhur 2 rakaat itu bukan mengqashar, tapi melaksanakan sholat seperti perintah di awal. Nah, kalau asar kita 2 rakaat itu bukan mengqashar aslinya, tapi memang asalnya seperti itu, gitu ya. Jadi yang berubah kan yang mukim, gitu ya. Kalau yang musafir kan tidak ada perubahan apa-apa. Makanya kalau ada orang musafir ya, ternyata duhurnya dilaksanakan 4 ya. Asa nggak enak kalau cuma 2, saya bisa 4 kok nggak apa 2 gitu ya. Berarti kan tidak paham gitu ya. Tidak paham dengan sejarah. Ya. Ya. Kalau di rumah anak Pak Ustadz. Kenapa? Kalau kita di rumah anak gitu kan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kosong juga. Oh, maksudnya ke Medan gitu. Kalau saya ke Medan gitu. Ya. Oh iya, dimanapun kita. Jangankan di rumah anak. Kalau Rasulullah itu ke Makkah itu kan mudik, namanya pulang kampung gitu ya. Tapi ternyata Rasul mengqashar sholat sampai kembali lagi ke Madinah. Nilainya lebih tinggi Ustaz ya. Ya, begitu. Ya. Jadi karena musafir ya, jadi kalau bahasa berarti bukan rumah anak ya, tapi karena kita musafir gitu ya. Ya, kita sebagai musafir. Jadi karena Rasul juga tidak pakai istilah pulang kampung, karena kalau sudah musafir berarti musafir di situ. Ya, jadi ya memang umrohnya Rasul itu ya sambil pulang kampung ya, orang dulunya kelahirannya di Mekah ya wajar kalau dianggap pulang kampung, tapi ternyata Rasul mengqashar sholatnya selama berada di Mekah sampai kembali ke Madinah lagi. Ya, dan nggak ada batasan ya Pak ya? Nggak ada batasan 3 hari
Nggak ada Kalau ya. Rasul tidak membatasi karena Rasul kan umrohnya 3 kali ya. Itu pernah 18 hari, pernah 20 hari, pernah 19 hari di situ. Jadi Pak Ustadz kita salatnya lohor 2, asar 2, walaupun kita misalnya 2 minggu gitu pulang kampung. Oh iya, jangan cuma 2 minggu, Rasul sampai 20 hari di Mekah. Dan yang menjadi pegangan buat kita, Rasul tidak menjadi imam loh, gitu ya. Rasul menjadi imam, jadi orang-orang yang mukim di Makkah itu mereka menambahkan kekurangannya sendiri-sendiri. Iya. Karena Rasul kan tidak mungkin menjadi makmum ya. Kalau jadi makmum ya berbahaya siapa yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, kalau kita safar memang mukim diutamakan menjadi imam ya, sehingga kita sholatnya sempurna. Nah, tapi kalau kalau pas kita tidak bersama mukim ya memang mesti seperti itu sholatnya. Gitu ya. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, kalau dulu kita pernah meninggalkan salat misalnya ataupun kapan gitu ya, itu bagaimana Pak Ustadz? Kan itu salat itu wajib gitu ya. Oh iya. Oh kalau sudah taubatan nasuha insya Allah aman gitu ya. Nah, karena kan sholat tidak bisa diqadha. Tapi Ya, jadi saya dengar Ustadz ya harus diqadha katanya. Terus bagaimana kita menghitung berapa banyak yang kita tinggal? kalau sholat tidak bisa diqadha. Jadi ketentuannya sudah kuat ya. Nah, jadi nanti dibandingkan kenapa kalau puasa kok bisa diqadha, kalau sholat kok tidak? Karena sholat itu orang sakit model apapun atau macam apapun, meskipun dia tidak bisa gerak, dia tetap wajib sholat. Kan sholat kan tidak harus pakai tenaga gitu ya. Dia hanya dengan isyarat pun juga bisa. Jadi artinya sholat itu tidak menyulitkan. Makanya tidak ada qadha. Jadi seorang ketika tidak bisa gerak, dia tetap sholat meskipun hanya dengan isyarat saja gitu ya. Ya, nah tidak ada qadha. Nah kalau puasa karena butuh tenaga, butuh kesehatan, sehingga kalau orang sakit bisa diqadha. Kalau dia tidak puasa bisa muqadha. Nah, kalau untuk sholat tidak ada qadha. Jadi kalau sudah taubatan nasuha insya Allah sudah aman ya. Yang penting tadi kalau taubatan nasuha kan berarti tidak mengulangi lagi gitu ya. Kemudian menyesal dan mohon ampun pada Allah. Nah, penyesalan itu yang tidak bisa dibikin drama ya. Nah, karena itu asli murni perasaan kita kalau kita menyesal. Dan Allah yang tahu ya kita menyesal atau tidak. Jadi insya Allah kalau ada penyesalan, kemudian mohon ampun pada Allah dan tidak mengulangi lagi, berarti insya Allah sudah aman ya. Jadi yakin saja. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz mau nanya Ustadz, ini masalah kita kalau kita jadi musafir, itu kan misalnya zuhur sama asar, berarti qobla sama ba'danya hilang atau bagaimana Ustadz? Yang mana? Yang zuhur kan. Oh iya, kalau safar ya. Kalau safar qobliyah ba'diyah lepas semuanya, karena yang zuhur saja. Ya, kalau yang wajib saja tadi qashar, apalagi yang sunnah ya. Cuma Rasul itu tidak pernah meninggalkan untuk qobliyah subuh sama sholat witir. Ya. Tapi makanya kita kalau sholat malam itu tetap nggak apa-apa kan? Oh iya. Ya, makanya Rasulullah itu sampai ada hadis begini ya yang menjelaskan witir itu wajib. Nah, alasannya Rasul tidak pernah meninggalkan. Nah, itu diikuti Imam Abu Hanifah ya. Nah, tapi kemudian beberapa madhab yang lainnya jumhur itu menyatakan itu tidak wajib ya, itu adalah sunnah seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di situ ya terkait dengan witir. Ya, nah yang yang menganggap wajib tadi karena merasa Rasul tidak pernah meninggalkan. Jadi ya Rasul yang tidak pernah meninggalkan untuk yang sunnah dalam safar sekalipun itu adalah witir sama qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya. Kalau yang lainnya berarti sudah otomatis ya lepas ya. Jadi ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, ya qobliyah, ba'diyah duhur itu lepas semuanya. Sekali lagi tanya Ustadz. Iya. Saya kalau pulang kampung kebetulan di rumah itu ada musholanya. Nah itu sholat maghrib, sholat isya ya. Itu gimana? Kita nggak usah qadha, ngikutin aja imam gitu. Oh ya, maksudnya tidak usah qashar ya. Oh ya, jadi kalau kita ikut bersama mukim berarti seperti sholatnya mukim. Ya. Jadi seperti orang-orang yang sedang umroh ya, mereka sholatnya di Masjidil Haram, ya berarti sempurna ngikuti mukim ya. Di Masjid Nabawi berarti sempurna ngikuti mukim. Ya. Kecuali kalau sendiri ya, sendiri misalnya luhur, asar gitu ya. Ya, terima kasih. Ya.
Ya, kita masuk di ayat berikutnya, masuk di 41 alladzina immakanna. Bu Elvia, alladzina. Oh, belum bunyi, Bu Elvia, mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina in makannahum fil ardh, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan kepada mereka di muka bumi, aqamus shalah, mereka mendirikan sholat, wa atuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan menyuruh untuk melakukan perbuatan ma'ruf, wa nahau anil mungkar, dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah kesudahan segala urusan. Iya. Nah, ini kriteria tambahan yang Allah jelaskan di ayat 41 terkait dengan orang-orang yang dipastikan akan dimenangkan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah ketika mereka didolimi ya. Nah, ini lanjutannya alladzina immakannahum, yaitu orang-orang yang jikalau kami berikan kami kedudukan atau kami tempatkan mereka fil ardi di suatu tempat ya. Aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Berarti rukun Islamnya mereka sempurnakan ya. Ya, ini berarti orang-orang yang ketika Allah sudah berikan tempat di sana, maka mereka melaksanakan rukun Islam mereka. Wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa nahu anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Berarti mereka tidak pasif ya. Jadi hidupnya mereka berarti tidak hanya melaksanakan rukun Islam, tapi mereka juga turut mencegah kemungkaran. Meskipun tadi hanya dengan doa, karena memang tidak punya kuasa, suaranya tidak dianggap ya, sehingga kemudian dia punya kontribusi dengan doa-doa mereka itu. Ya, nah orang-orang yang seperti itu itulah yang akan diberikan Allah pertolongan di situ ya. Nah, kalau mereka ditolimi. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah atau milik Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Ya, jadi karena tadi seorang ketika sudah begitu berarti pasrah ya, mengembalikan segala urusan pada Allah. Ya, yang penting dia sudah maksimal dalam melaksanakan syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan itu yang tidak gampang ya. Ya, jadi tapi insya Allah kalau sudah mayoritas orang-orang itu bisa begitu, insya Allah aman mereka ya. Tapi kan kita tidak bisa ya kemudian mengukur kebanyakan orang begitu ya. Boleh jadi yang begitu hanya sedikit ya, sehingga Allah belum berikan pertolongan pada mereka. Ya, karena ternyata lebih banyak yang ingkar dibandingkan yang taat gitu ya. Nah, itu yang kita tetap tadi husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Jadi, jika pertolongan itu belum datang, berarti kemungkinan ada syarat-syarat yang belum terpenuhi di situ ya. Jadi apakah mungkin masih mayoritas orang-orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga sulit mereka itu mendapatkan pertolongan Allah. Ya, ya. Ya, dan itu tetap ya, kita tidak bisa ngukur 100% karena Al-Qur'an tidak memberikan syarat 100%. Yang penting aglab ya, mayoritas. Jadi yang penting lebih banyak yang sudah melaksanakan ketaatan itu, maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Nah, jikalau ternyata mayoritasnya ingkar, maka Allah belum memberikan pertolongan pada mereka. Ya, juga termasuk siksa ya. Jadi kalau mereka bertaubat pada Allah, mayoritas Allah akan tadi Allah menolong mereka gitu ya. Tapi kalau tidak, Allah bisa mengadab mereka. Nah, itu juga terkait tadi dengan minoritas dan mayoritas ya. Ya, jadi kalau wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun ya. Jadi Allah tidak mungkin mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah. Nah, itu mayoritas. Ya, jadi kalau ada kemaksiatan di sana ya, tapi ternyata Allah tidak berikan siksa pada penduduk itu, ya kemungkinan karena masih lebih banyak yang beristighfar pada Allah ya. Makanya pelaku maksiat itu harusnya berterima kasih pada orang-orang yang rajin istighfar di situ ya. Nah, jadi yang mereka rajin memohon ampun pada Allah ya, karena dengan keberadaan mereka menjadikan orang-orang bermaksiat mereka tertunda mendapatkan siksa, dan mereka berarti berkesempatan untuk bertobat pada Allah ya. Tapi kan belum tentu begitu ya, boleh jadi mereka makin muak dengan orang-orang yang rajin beristighfar, bisa jadi. Ya, kita masuk di ayat 42. Nah, ini karena pendek, nanti sekalian 43 ya, 42, 43. Bu Wardi silahkan pada wa yukadzibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukadzibuka faqad kazzabat. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh telah mendustakan qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Samud. Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan kaum Samud. Kaum Ad. Ini pendek ya. Wa qaum Ad. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Dan kaum Ibrahim dan kaum Lut. Ya. Wa iyukadzibuka, jikalau mereka mendustakan Muhammad, ya ini panggilan Allah pada Rasulullah, jikalau mereka orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan Rasulullah, faqad kadzabat qablahum, maka sungguh telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, wa Adun, ya kaum Ad, wa Samud, kaum Samud. Artinya Rasul tidak boleh merasa merasa yang paling didustakan gitu ya. Karena Rasul-Rasul sebelumnya juga sama, mereka juga didustakan oleh kaumnya. Wa kaum Ibrahim, begitu juga dengan kaum Nabi Ibrahim, wa kaum Lut, dan juga kaum Nabi Lut ya. Jadi mereka mendustakan Rasulnya. Ya, itu menunjukkan sudah menjadi sunatullah ya, bahwasanya Rasul itu ya memang kalau enggak didustakan ya dibunuh. Ya, dan itu yang terjadi. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan Rasul yang Allah utus di kalangan Bani Israel ya. Jadi kata Allah, fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian dustakan. Jadi tidak ada yang diimani di kalangan Bani Israel ya. Yang ada dibunuh atau didustakan. Ya, nah kalau Rasulullah diimani oleh para sahabat dan kemudian kita semuanya melanjutkan perjuangan para sahabat dalam mengimaninya. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa insya Allah ya. Jadi karena tadi termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kriteria ditolong oleh Allah jikalau ditolimi atau jikalau tertolimi. Ya, hanya saja tadi kalau terkait dengan masyarakat banyak, tetap Allah mengukur dengan mayoritasnya di situ ya. Ya. Nah, kecuali nanti kalau terkait dengan individu-individu itu berarti aman ya. Tetapi kalau menyangkut masyarakat banyak itu tentunya mesti mayoritas gitu ya, yang mereka melaksanakan menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat gitu ya, mereka beramar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, itu berarti mayoritas ya, maka insya Allah mereka mendapatkan itu. Ya, nah ini kita mendapati bagaimanakah Rasul-Rasul sebelumnya mereka telah didustakan sehingga menjadi informasi Rasul bersiap-siap dan waspada ya. Nah, karena kalau tidak begitu nanti jadi kesedihan ya. Ya, misalkan begini ya. Dari kecil Rasul kan dipercaya oleh mereka ya. Bahkan disebut oleh mereka sebagai al-amin ya, orang yang terpercaya tidak pernah berdusta. Nah, itu kemudian kalau tiba-tiba tidak tahu informasi kaum Rasul-Rasul sebelumnya, lantas Rasul didustakan kan pasti sedihnya luar biasa. Makanya dari awal itu Rasul sudah tahu dan waspada. Misalkan ketika mendapatkan wahyu pertama, kemudian diajak oleh sang istri ke pamannya, Waraqah bin Naufal ya. Nah, Waraqah menyampaikan terkait dengan tanda-tanda kenabian pada Rasulullah ya. Sehingga dirinya mengatakan, jikalau oleh kaummu dari tempat ini, dan aku masih hidup, maka akulah orang pertama akan membelamu di situ ya. Maka di saat itu Rasul akan kaget ya, wahai paman, apakah mungkin aku akan diusir? Ya, maka kata pamannya, oh tidak ada Rasul yang tidak diusir. Jadi kalau tidak diusir, ditangkap atau dibunuh. Ya, nah sejak itu Rasul sudah tahu dan bersiap-siap dan waspada ya, apapun yang akan terjadi, apakah akan terjadi pengusiran atau pembunuhan atau penangkapan, Rasul sudah siap. Ya, makanya Rasul itu ketika hijrah ke Madinah, ini kan halus sekali gitu ya, tidak ada keonaran apa-apa. Rasul punya seorang yang ditakuti oleh siapapun, Umar bin Khattab ya. Tapi Umar tidak diajak di situ ya, tapi mengajak yang tidak banyak suara di situ ya, seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar kan tenang ya. Jadi artinya Rasul sudah mengkondisikan ya, karena dari awal sudah bersiap diri ya, karena suatu saat boleh jadi kalau nggak ditangkap, diusir atau dibunuh ya. Ya, jadi sehingga perjalanannya sudah tampak rapi di situ ya. Ya, semua rencana sudah matang.
siapa yang menunjukkan jalan tikus menuju Madinah dan seterusnya gitu ya. Karena kalau lewat jalan biasa akan ketangkap ya. Strateginya juga sudah matang ya. Ya, oh nanti kalau langsung ke arah utara pasti akan ketangkap karena kaum kafir Quraisy disebar kemana-mana. Tapi ke selatan dulu ya, menginap dulu di Gua Thur di situ ya, yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Nah itu kan bagian strategi mantap di situ ya. Padahal Rasul itu ditawarkan malaikat Jibril buruk ya, jadi ditawarkan buruk untuk hijrah itu, tapi Rasul menolaknya. Nah, kenapa Rasul menolak? Karena Rasul melihat kaum umat ini ya, bagaimana kan umat itu nanti ya, kalau Rasul dikasih fasilitas buruk gitu ya, lah umat ini kan boleh jadi mereka juga diusir suatu saat gitu ya. Nah mereka kalau Rasulnya pakai buruk lah, mereka pakai apa kan itu. Nah, makanya kalau Rasul jalan kaki, Rasul kan pilih jalan kaki ya. Maka ada kemungkinan orang-orang yang hijrah yang lainnya mereka bisa naik kendaraan atau mereka berjalan kaki. Ya, jadi artinya Rasul tidak merasa lebih istimewa dibandingkan mereka dalam perjalanan hijrahnya ya. Ya, Rasul juga memilih seperti yang akan terjadi pada umat ini. Ya, jadi kalau pengen enak ya terima saja ya. Oh, ini buruk ya aman itu ya dari segala sisi gitu ya. Tapi ternyata Rasul tidak mau itu ya. Strategi seperti manusia-manusia yang lainnya mereka berstrategi agar mengajak umat ini agar mereka itu tadi menyiapkan strategi-strategi mereka ya dalam melaksanakan dakwah ini. Jadi tidak asal begitu ya. Jadi tidak asal aman, tidak asal enak gitu ya, tapi juga memperhatikan yang lainnya. Ya, berikutnya kita lanjutkan di ayat 44 ya. Ini terkait dengan rasul-rasul yang masih diingkari atau didustakan oleh kaumnya. Kita masuk di 44, silakan bukan ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabu Madyan dan penduduk Madyan wa kuziba Musa fa'amlaitul kafirin, dan telah didustakan Musa maka aku tangguhkan bagi orang-orang kafir. Tsumma akhadtuhum fakaifa kana nakir. Kemudian aku azab mereka, maka bagaimana kebencianku kepada mereka. Ya. Washabu Madyan dan penduduk Madyan atau kaum Nabi Syu'aib ya, yang mereka juga mendustakan Nabi Syu'aib ya. Wa kudziba Musa dan Nabi Musa didustakan juga. Fa'amlaitu lil kafirin, dan aku berikan tangguh pada orang-orang yang ingkar. Jadi ini maksudnya kafirin bukan non muslim, bukan ya. Tapi Allah berikan tangguh pada kaum Nabi Musa ingkar itu diberikan tangguh. Jadi mereka tidak langsung disiksa, mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, tapi ternyata mereka tidak tobat-tobat ya. Pada akhirnya mereka ada di puncak kedurhakaan mereka. Ketika diajak untuk berjihad, mendapatkan wilayah Palestina, tapi mereka ternyata tidak hanya menolak, tapi menghina Allah dan Rasulnya ya. Kemudian aku siksa mereka. Jadi setelah Allah berikan tangguh mereka dan mereka tidak mengambil kesempatan untuk bertobat, maka Allah akan siksa mereka dan pasti akan lebih menyakitkan siksa itu ya. Karena mereka sudah diberikan tangguh tapi tidak mensyukurinya. Fakaifa kana nakir ya, maka bagaimanakah hebatnya siksa di situ ya. Ya, jadi nakir, hebatnya siksa terjadi karena diberikan waktu tangguh untuk memperbaiki diri tapi tidak melakukan perbaikan. Jadi sehingga siksanya berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi makin menyakitkan di situ. Sampai Allah menyebut dengan fakaifa kana nakir ya. Jadi betapa hebatnya siksaku di situ ya. Nah, kenapa kita bisa tambahkan aku pada nakir ini? Karena ada kasrah pada ri ya. Itu aslinya punya ya, nakiri gitu ya, siksaku. Jadi nakir itu sama dengan adabi di situ ya. Ya, nakir. Ya, nakir. Jadi nakir ini tidak hanya sebutan dari malaikat, tapi nakir ini juga menjadi istilah ya dari siksa Allah. Ya, jadi kalau ada istilah malaikat mukar nakir di situ ya. Nah, itu nakir kalau di sini terkait dengan siksa Allah. Makanya Allah menyebutkan kata nakir, yaknya hilang agar ada keindahan dalam kalimat ketika diwakafkan ya.
Ya, nah ini yang parah ya, memang kaumnya Nabi Musa ya, meskipun diberikan tangguh tapi ternyata beda dengan kaum-kaum sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang beriman masih ada meskipun tidak banyak ya, yang mereka diselamatkan oleh Allah ya di saat siksa itu datang. Tapi kaum Nabi Musa itu kok bisa ya ada komunitas yang 100% ingkar gitu ya. Jadi sampai Nabi Musa berkata, ya Allah, saya tidak punya siapapun illa ana wa akhi, kecuali diriku dan saudaraku Nabi Harun ya. Ya, jadi yang lainnya ingkar semuanya. Nah, itu yang sulit terpikir buat kita ya. Kok ada komunitas itu yang 100% ingkar ya. Nah, yang punya janji diajak oleh Nabi Musa bertemu Allah selama 40 hari. Ya, kemudian mereka mangkir di situ ya. Mereka mangkir kok nggak ada satupun yang nyusul gitu ya. Nah, itu kalau kita mikir ada ya komunitas begitu ya. Kok nggak ada satu dua kayak yang nyusul orang sebanyak itu ya. Masa semuanya bersimpuh menyembah anak sapi terlena dengan Samiri gitu ya ketika datang dan kemudian membuat fitnah di antara mereka ya. Ya, jadi keingkarannya ternyata bukan hanya mayoritas ya, tapi 100% ya, kecuali Nabi Musa dan saudaranya. Nah, itu yang kita dapati kenapa Allah menyebut dengan fakai fakana nakir ya. Jadi betapa siksaku itu sangat dahsyat atau sangat hebat ya. Nah, dikarenakan tidak ada rasa syukur pada mereka ya. Dari waktu ke waktu keingkaran mereka lakukan, balik lagi, ingkar lagi, dan ternyata pada akhirnya mereka ada di puncak keingkaran mereka. Nah, berikutnya kita masuk di 45 pada faka'ayyin ya. Silakan Bu Tuti, faka'ayyin 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Maka berapa banyak negeri telah kami binasakan. Wahia zolimah. Dan ia penduduknya dalam keadaan zalim. Wahia khawiyatun ala urusiha. Maka rumah-rumah itu roboh atau atas atap-atapnya. Babi rimu'at tolati wakos rimasid. Dan sumur yang ditinggalkannya dan istana yang tinggi. Ya. Faka'ayyin min qaryah ya, betapa banyak negeri ahlaknaha yang kami telah menghancurkannya, wahya zalimah dikarenakan penduduknya berbuat zalim. Ya, kezaliman ini berarti mayoritas ya. Ya, jadi kalau ada yang beriman, nah berarti kalau Allah hancurkan mereka berarti karena mereka minoritas ya. Kalau mayoritasnya ingkar, dipastikan Allah hancurkan mereka, atau mayoritas mereka berbuat zalim. Faya khawiyatun ala urushiha, dan itu khawiyatun ala urushiha. Jadi hancurlah atap-atapnya ya. Jadi ibarat sebuah rumah, maka atap-atapnya sudah hancur semuanya. Wa bi'rim mu'attalah, dan sumur-sumur yang ditinggalkan, wa qasrim masjid, dan istana yang tinggi. Nah, di sini istana-istana tinggi yang ditinggalkan ya. Ya, jadi Allah binasakan mereka dan tampak seperti itu kehancurannya. Ya, jadi mereka meninggalkan tidak hanya bir ya, sumur-sumur. Nah, ini nanti tidak hanya terkait dengan sumur yang keluar airnya ya. Ya, birin ini nanti juga termasuk sumber-sumber penghasilan mereka. Bisa perusahaan-perusahaan mereka di situ bisa termasuk ya. Jadi artinya mereka tidak hanya meninggalkan istana-istana mereka, tapi mereka juga meninggalkan sumber-sumber penghasilan yang mereka banggakan dalam kehidupan mereka awalnya. Ya, makanya Allah sebut dengan bentuk nakirah bi'rin di situ ya, untuk tidak dimaknai dengan sumur seperti yang ada di kampung-kampung ya, sumur-sumur tidak hanya yang begitu ya. Nah, tapi ini ada sumber penghidupan. Nah, kenapa Allah sebut dengan bahasa sumur? Karena sumur itu di dalamnya ada air ya, dan al-ma' wal haya, air adalah kehidupan. Jadi sumber-sumber kehidupan mereka tinggalkan semua. Ya, istananya mereka tinggalkan. Nah, itu yang kemudian kita dapati bagaimanakah
kehancuran yang terjadi hingga mereka meninggalkan semuanya ya. Jadi kalau tidak parah, tidak menakutkan, mereka tidak mungkin meninggalkan istana mereka, mereka tidak mungkin meninggalkan sumber-sumber penghidupan mereka. Jadi kalau semuanya ditinggalkan berarti amat sangat mengerikan ya, siksaan itu. Nah, berikutnya kita masuk di ayat terakhir 46. Bu Anida silakan pada afalam yasiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya Pak Ustaz? Oh, ya. Dengar banget. Afalam yasiru fil ard. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga ada pada mereka hati atau akal untuk dapat memahami. Au azan atau telinga, yasma'una biha, untuk dapat mendengar. Fa innaha, sebenarnya, la ta'ma, bukanlah yang buta, al-absaru, mata itu, walakin ta'ma, tetapi yang buta, al-qulubu, hati, allati fis sudur, di dalam dada, yang di dalam dada. Iya. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini? Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, sehingga mereka punya hati-hati yang dengan hati itu mereka bisa memahaminya. Au adanu yasma'una biha, atau telinga-telinga yang dengan telinga itu mereka bisa mendengarnya. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan penglihatan atau bukan mata-mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada di balik dada. Jadi Allah sebut al-qulub yang ada di balik dada ya, karena memang ini bukan kabid ya, bukan liver, bukan ya, tapi ini adalah al-qulub yang tidak dimiliki oleh binatang gitu ya. Kalau kita bicara berdetak, binatang juga punya detakan di situ ya. Binatang juga punya jantung ya. Tapi kenapa kemudian binatang dianggap tidak punya qulub gitu ya? Itu berarti sesuatu yang gaib ya. Ya, kalau detakannya dari kata kolaba ada, binatang juga punya. Kalau disebut di balik dada juga ada, mereka punya dada ya. Tapi kalau terkait dengan qulub yang Allah sebut ini, yang kemudian mereka dianggap tidak punya karena memang mereka tidak mampu atau binatang tidak mampu berpikir di situ ya. Ya, berarti ini kaitannya dengan pemikirannya, dengan hati atau ruh di situ. Ya, yang tentunya tidak hanya dicerminkan dengan otak yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, karena kalau bicara otak, binatang juga punya otak ya, tapi kalau kata qulub inilah yang kemudian mereka tidak punya di situ ya. Dan itu yang menjadi sumber penyebab kenapa kemudian mereka-mereka itu ingkar pada Allah ya, bersumber dari hati mereka di situ ya. Ya, dan hati itu tadi mereka jadikan sebagai alat untuk berpikir di situ ya. Ya, makanya kalau kita bicara pikiran itu tidak selalu mengarah ke kepala ya. Pikiran itu bisa mengarah ke balik dada di situ ya. Kalau dicari memang tidak ada. Kalau detaknya ada, kalau Allah sebut dengan qulub ya. Tapi barangnya itu, bendanya itu yang tidak ketahuan ya. Ya, pokoknya ketika detaknya sudah hilang, ya sudah hilang semuanya gitu ya. Makanya identik sekali dengan ruh di situ ya. Nah, kalau kita bicara ruh, binatang kan juga punya ruh di situ ya. Nah, tetapi ternyata Allah sebut tidak punya qulub ya. Jadi sehingga memang itu tetap menjadi rahasia Allah, kata qulub ini, yang jelas manusia mereka punya, binatang tidak punya. Ya, sehingga bisa mengarah pada apa? Ada istilah lubuk hati yang paling dalam dengan kata fuad ya, atau yang seringkali disebut dengan jamak afidah ya. Jadi lubuk hati yang paling dalam yang tidak dimiliki oleh binatang tapi dimiliki oleh manusia. Ya, nah karena tadi dari detakan itu berarti apapun yang dimakan atau diminum oleh manusia kalau itu tidak halal berarti akan menjadi detakan-detakan yang menjadikan mereka tidak mampu mendengar gitu ya. Mereka tidak mampu melihat ya ketika mereka itu di badannya, di tubuhnya itu dialiri oleh sesuatu yang haram di situ ya. Ya, yang kalau kita bicara surga, maka surga tidak akan menerima
seorang yang makan makanan yang haram atau minum yang haram ya. Jadi jangan makan dan minuman yang sudah masuk di dalam daging atau tubuh manusia. Pakaian saja yang dikenakan Nabi Adam bisa lepas di situ ya. Ya, jadi Nabi Adam Hawa alaihissalam ketika mengenakan pakaian dan tadi memakan yang haram, ternyata pakaiannya bisa lepas di situ ya. Ya, menunjukkan bahwasanya surga tidak mau ditempati oleh siapapun yang ada keharaman dalam dirinya. Ya, kalau pakaian surga saja lepas, apalagi surganya ya. Jadi sehingga mereka terkeluarkan darinya. Jadi harapannya adalah karena itu kampung halaman kita di situ ya, kampung halaman nenek moyang kita, harapannya kita bisa kembali ke sana. Kita di surga. Ya. Ya, jadi dikeluarkan dalam rangka untuk diuji Bapak Ibu ya. Nah, kita nenek moyang kita dikeluarkan dalam rangka diuji. Dan nanti harapannya setelah diuji ya kita kembali ke sana ya, bukan kembali ke bawah. Nah, ya. Nah, karena kalau neraka kan bukan kampung halaman manusia di situ ya. Kampung halamannya adalah surga ya. Ya, tapi kalau sampai manusia masuk ke neraka ya memang menyedihkan sekali. Ya, kita sampai di 46 dari soal Hajj. Ya, kita lanjutkan bahasan kita di buku Nahwu. Kita masuk di Qawaid ya, di Qawaid yang belakang ada tulisannya di situ catatannya Qawaid 31, 32, 33. Nah, boleh kita buka buku Nahwunya. Iya. Ya, jadi contoh yang sudah pernah kita buat tugas PR ya di contoh 1, 2, 3 yang 2 pekan yang lalu ya, itu berarti mu'rab semuanya ya. Kemudian yang kemarin, yang pekan ini, yang kemarin ini 4, 5, 6 yang baru setengahnya itu campur-campur ya untuk tadi mengingatkan kita terkait dengan mabni atau bina yang ada di topik sebelumnya ya. Dan sekarang sebelum kita masuk di 4, 5, 6 sampingnya yang nanti terkait dengan fi'il mudhari yang masuk gitu ya, maka kita masuk di Qawaidnya dulu. Kita masuk di Qawaid yang ke-31. Yang mana itu kalau Ustadz Qawaid 31 itu yang pembahasan itu? Dibalik Oh, ya. di Kaidah. Halaman 26. Kaidah. Oh iya. Jadi yang halamannya sama silakan menyesuaikan halaman. Ya. Mana beda-beda. Kalau buku saya halamannya 15. Kalau ada yang 26 silahkan pakai yang halaman 26. Saya 23. Oh, 23. Beda-beda halamannya ya. Yang penting ini qawaidnya miliknya Al-I'rab ya. Jadi masih satu bagian dari Al-I'rab ya. Atau I'rab ya. Al-I'rab. Ya. Nah, kaidahnya ini kenapa kemudian dikasih nomor ya? Untuk memastikan ini nyambung dari buku 1 ya. Di buku 1 yang waktu itu kita dapati masing-masing juga punya nomor ya. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk di kaidah yang ke-31. Ya. Al-ahwal allati ta'tari awakhirul kalimat. Nah, ini adalah keadaan-keadaan akhir kata, akhir kalimat ya. Al-mu'robah yang mu'rob arba ada 4 ya. Jadi ini kalau kita bicara kata yang mu'rob, nah kenapa kita tidak menyebut dengan kata isim atau fi'il dalam kaidah ini kok awakhirul kalimat ya? Karena memang ada isim juga gitu ya, ada fi'il mudhari di situ gitu ya. Jadi sehingga ini sebutannya ada al-kalimat ya, kata-kata yang mu'rob. Jadi kata-kata yang mu'rob keadaannya ada 4 keadaan. Nah, 4 keadaan ini yang pertama wayarofu, yang pertama rofa ya. Rofa itu bisa disebut dengan marfu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mendapati kata rofa dengan marfu, insya Allah itu maknanya sama. Yang berbeda adalah jenis sorofnya ya. Kalau arrofu itu masdar, kalau marfu itu isim maf'ul itu ya. Ya. Gimana Ya, kalau jadi ini ya. Kalau tadi bedanya kalau marfu sama rafa bedanya apa? Oh, bedanya kalau marfu itu isim maf'ul, kalau rofa itu istilah masdar ya dalam sorofnya. Ini istilah masdar ya. Nah, ini yang dipakai ini istilahnya masdar semua. Ya. Masdar ya. Nah, jadi di 31 ini kita diingatkan akan keadaan kata yang mu'rob di situ ya. Nah, keadaannya ada 4. Yang pertama ar-rafu yaitu rofa atau marfu ya.
Yang kedua wan nasbu dan nasab, nasab atau mansub gitu ya. Ya, jadi kalau kita sudah terapkan di i'rab itu istilahnya mansub. Nah, ini nasab ini menggunakan masdar ya. Nah, wal jar, jar ini biasa kalau kita gunakan dalam i'rab itu kita sebut majrur ya. Wal jar, wal jazm. Nah, jazm ini kalau kita gunakan di i'rab biasa istilah majzum ya. Ya, nah ini istilahnya semuanya masdar. Jadi ada 4 keadaan kata yang di i'rab, yang mu'rab gitu ya. Jadi kata mu'rab punya 4 keadaan. Yang pertama adalah rofa, nasab, jar, jazm. Nah, kita kalau Jazm mau tadi apa, sebut Ustaz? ya, Jazm kenapa? tadi apa? Jazm Oh, tadi? jazm. Jazm itu majzum. Kalau Oh, istilah majzum. apa i'rabnya ya. Ya. Ya, kita kalau mau menyebut istilah marfu, mansub, majrur, majzum juga silahkan Bapak Ibu ya. Menyebut istilah itu boleh dengan isim maf'ul silahkan ya. Ya, kalau di sini memang dia menggunakan istilah masdar karena memang untuk susunan kalimat dalam bahasa Arab penggunaan masdar itu yang lebih cocok di situ ya. Nanti kalau kita menggunakan istilah marfu, mansub, majrur, majzum silahkan. Ya. Yang penting ketika yang penting kalau ada istilah rofa dan marfu kita tidak bingung gitu Bapak Ibu ya. Ya, kita anggap saja sinonim meskipun tadi dia hanya berbeda di status sorohnya saja, di sihotnya gitu ya. Ya, jadi rofa atau marfu. Ya, silakan. Kalau masdar itu, kalau yang saya tahu Ustaz ya, itu kan kata kerja yang dijadikan kata benda. Oh ya, kata kerja yang diisimkan. Jadi memang semua kan berawal dari madhi ya, Bapak Ibu ya. Madhi. Nah, madhi itu fi'il. Nah, otomatis ketika berubah jadi mudhari, kemudian berubah jadi masdar, nah otomatis memang dia adalah fi'il atau kata kerja yang diisimkan. Karena sudah berubah menjadi isim ya. Jadi kalau bekerja jadi pekerjaan ya, kalau menanam jadi tanaman di situ ya. Kalau mengadu jadi aduan, nah seperti itu ya. Ya. Nah, ini 4-4-nya kita lanjutkan tadi di kaidah 31, 4-4-nya wa tusamma anwa al-i'rab. Ini dinamakan atau disebut dengan macam-macam i'rab. Ya, jadi kalau kita kembali pada judul anwaul i'rab, macam-macam i'rab ya, maka macam-macamnya berarti kita bisa simpulkan bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, bisa jazm, atau tadi kita menggunakan istilah marfu, mansub, majrur, majzum gitu ya. Jadi macam-macam i'rab berarti marfu, mansub, majrur, majzum, 4 itu yang nanti identik dengan harokat gitu ya. Jadi untuk sementara kita memang masih mengidentikan dengan harokat karena untuk memudahkan buat kita ya. Nah, kalau dhammah berarti tampil apa jadi simbol marfu gitu ya. Yang fathah menjadi simbol mansub meskipun nanti tidak semuanya begitu Bapak Ibu ya. Ya, kalau jar berarti ini yang kasrah ya simbol majrur di situ ya. Ada jazm sukun ya majzum ya simbol dari majzum untuk sukun. Ya. Nah, jadi harokat ya memang hanya itu dhammah, fathah, kasrah ya dan sukun ya. Ya, nah itu yang kita sebut dengan macam-macam i'rab ya. Jadi macam-macam i'rab berarti ada 4 tadi, marfu, mansub, majzum dan majrur. Atau boleh kita sebut dengan rofa, nasab, jar dan jazm gitu ya. Dan kita tetap silahkan menggambarkan atau membayangkan tanda harokatnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau marfu atau rofa berarti kita tadi untuk sementara membayangkan dhammah gitu ya. Kalau masuk dan nasab kita membayangkan fathah gitu ya. Nah, kalau majrur atau jar kita membayangkan kasrah. Kalau majzum atau jazm kita membayangkan sukun gitu ya. Ya. Nah, kita masuk di kaidah 32. Kaidah 32. Ya. Alamatul i'rabil asliyah. Nah, ini tanda-tanda i'rab asal. Nah, jadi dasar ya, tanda-tanda i'rab dasar. I'rab dasar itu tanda-tandanya Bapak Ibu ada 4 juga. Wahia, dan itu terkait dengan harokat yang tadi kita bayangkan pada rofa, nasab, jar dan jazm ya. Nah, wahiyal dhammah, nah yaitu dhammah, wal fathah dan fathah, wal kasrah, kasrah, wasukun dan sukun. Ya, ya. Jadi itu tadi tandanya, tanda i'rab asalnya ya. Ini kata asal Bapak Ibu ya. Jadi tanda i'rab asal. Nah, kenapa kok ada kata asal? Karena nanti cabangnya tidak semuanya diberikan tanda harokat begitu gitu ya. Jadi ini untuk dasarnya.
Jadi dasar tanda i'rab itu tadi ada 4, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Ya, berikutnya wayanubu anha alamatun ukhra tudhkaru fi mawadhi'ha. Ya, dan nanti ada tadi pengganti di situ, ya, ada pengganti tanda yang lainnya, ya, nanti dalam kedudukan-kedudukan yang lain, ya. Nah, misalkan kita pernah mendapati ada kata muslimuna, Bapak Ibu, ya, muslimuna atau muslimat, gitu ya, ya, dia sudah tidak pakai tanda harokat lagi. Nah, itu nanti termasuk tanda-tanda yang lain, ya. Jadi dhahabal muslimuna nanti ditandai bukan dengan na fathahnya, tapi ditandai dengan jamaknya, itu wawunya, ya. Itu nanti ada pengecualian tersendiri terkait dengan isim yang jamak, gitu ya, atau ada yang lain-lainnya terkait yang musanna atau yang dua. Ya, nah ini wayanubu an halamatun ukhra tudhkaru fi mawadhiha, itu tadi bisa diganti oleh tanda-tanda yang lain tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti wawu bisa menjadi tanda, ya, ya bisa menjadi tanda, alif bisa menjadi tanda. Ya, nah ternyata masih identik saja, ya, dengan mat, gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bicara harokat tadi, dhammah, fathah, kasrah, sukun, nah ternyata kita juga bisa menggunakan mat-matnya yang identik dengan harokat itu nanti kita jadikan sebagai tanda dari alamat i'rab, Bapak Ibu, ya. Jadi alamat i'rab, ya, jadi alamat i'rab dasarnya itu fathah, dhammah, kasrah, dan sukun. Nanti kalau untuk cabang-cabangnya berarti tadi bisa identik dengan mat, ya. Ya, baik wawu, alif, atau ya. Iya. Ya, nah berikutnya di 33, Bapak Ibu, 33 ini membandingkan antara i'rabnya isim dan fiil, ya, Bapak Ibu, ya. Yang ketiga-tiga ini. Jadi membandingkan yang biasa dipakai untuk isim dan yang dipakai fiil mudhari'. Ini ar-raf'u wan nasbu. Nah, ini rafa' dan nasab yashtarikani fil asma'i wal af'al. Ya, itu sama dalam isim dan fiil. Jadi kalau kita bicara isim dan fiil, Bapak Ibu, berarti sama-sama bisa rafa' dan sama-sama bisa nasab, gitu ya. Jadi artinya sama-sama bisa dhamma, sama-sama bisa fathah. Wal jarru yahtasu bil asma. Tapi untuk jar yang kasrah, Bapak Ibu, ya, dikhususkan untuk yang isim saja. Kama yahtasul jazmu bil afal, seperti jazm dikhususkan untuk fiil, gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara ada 4 tadi tanda i'rab, tadi ada marfu, mansub, majrur, majzum, maka yang marfu dan mansub bisa untuk isim, bisa untuk fiil mudhari', gitu ya. Tapi kalau yang majrur hanya untuk isim saja, yang majzum hanya untuk fiil mudhari' saja. Ya. Mudhari', fiilnya mudhari'. Ya. Kenapa kita tambah mudhari' untuk memastikan? Karena kalau madhi dan amr itu mabni, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi kalau kita bicara fiil pada i'rab ini, pada macam-macam i'rab, berarti fiilnya adalah fiil mudhari', gitu ya. Ya, karena kalau fiil madhi dan amr sudah masuk di bagian mabni. Ya. Boleh tanya, Ustaz? Ya, nah itu tadi kaidah yang bisa kita baca, kemudian Boleh tanya, Ustaz? Kenapa? Ya, silakan. Nah, ini kan bagus sekali nih, Ustaz. Jadi tanda-tanda i'rab itu adalah fathah, kasrah, sukun, dhammah, gitu ya. Ya. Kemudian macam-macam i'rab itu apa? Rafa, nasab, jar, dan jazm. Masing-masing ada pasalnya tadi kan. Nah, terus yang majrur, mansub, majrur sama majzum itu apa tuh, Ustaz? Oh ya. Nggak ada di sini. Jadi tadi marfu dengan nasab itu sama. Ya, nanti biar kita tidak bingung, ya. Jadi kita boleh menyebut nasab, bisa menyebut mansub. Kita boleh sebut dengan marfu atau rofa, gitu ya. Marfu. Ya. Rofa, marfu. Nah, itu akar katanya sama, Bapak Ibu, ya. Nasab, mansub, nah itu akar katanya sama. Ya. Oh, jadi boleh itu, boleh rafa, boleh marfu. Ya. Nanti kalau kita terapkan di i'rab, berarti kita harus pakai yang marfu, mansub, majrur, majzum, gitu ya. Terus yang rafa, nasab ini kapan dipakai? Oh, ini untuk sebutan saja. Oh, sebutan saja. Oh, dia dalam keadaan rofa, gitu. Maksudnya kita ngobrol biasa, gitu ya. Oh, ini dalam keadaan rofa. Oh, ini dalam keadaan nasab. Karena kan istilah rofa nasab kita tidak bisa terjemahkan karena bahasa kita tidak ada, ya.
Jadi sehingga itu kalau rofa, nasab, jar dan jazm itu dipakai dalam istilah dalam tadi ya, dalam kita menjelaskan atau dalam kita tadi muhadatsah ya. Tapi kalau untuk mengirobkan, kita pakai istilah marfu, mansub, majrur dan majzum. Ya. Ya, jadi insya Allah sama ya, pengertiannya sama. Yang membedakan cuma sisi sorofnya saja. Kalau rofa, nasab, jar dan jazm ini istilah itu adalah masdar ya. Kalau marfu, mansub, majrur, majzum itu isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Nah, yang terakhir tadi membandingkan Bapak Ibu ya, membandingkan. Jadi kesamaannya isim dan fi'il mudhari kesamaannya bisa marfu dua-duanya gitu ya. Bisa mansub dua-duanya pakai dhamma dan fathah ya. Tapi kalau yang majrur hanya khusus untuk isim saja, yang majzum khusus untuk fi'il mudhari saja. Jadi kita berarti tidak akan pernah mendapati ada isim yang majzum, tidak akan ada Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau kita mendengar syajarah itu berarti karena diwakafkan saja. Aslinya dia punya harokat ya. Nah, kemudian fi'il tidak akan ada fi'il yang majrur gitu ya. Jadi kalau kita mendapati ada fi'il kok kasrah berarti kita mesti curiga. Ya, kecuriganya apa? Boleh jadi itu fi'il mutal akhir yang ilatnya hilang gitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti ya jeri gitu. Ya jeri kan awalnya punya ya ya. Ya-nya kita hilangkan ya jeri saja pakai kasrah. Jadi dia bukan majrur tapi dia aslinya punya ya yang dihilangkan. Ya, nah itu nanti boleh nanti bisa dicek lagi atau bisa dibaca-baca lagi terkait dengan kaidah 31, 32 dan 33 ini. Nanti tugas kita itu berarti lanjut Bapak Ibu di 456 yang sampingnya ya, yang ada lan-lannya itu ya. Nah, itu nanti kita irobkan seperti yang kemarin. Nah, jadi sudah campur-campur ya. Ada yang mabni. Kalau mabni berarti langsung disebut tanda harokatnya Bapak Ibu. Mabni ala sukun, mabni al fathi gitu ya. Nah, kalau yang mu'rab disebut tadi marfu, mansub, majrur atau majzum. Nah, ini kita baca dulu nanti biar kalau ada salah harokat bisa kita sama-sama rapihkan ya. Nomor 4 Bapak Ibu ya. Lan yuqida aliyun al-misbaha. Lan yuqida, lan tidak akan ya. Yuqida menghidupkan atau menyalakan aliyun ali al-misbaha lampu. Nah, harokatnya lan sukun ya Bapak Ibu ya. Yuqidu, itu pakai fathah. Ya afan yukida afan ya. Yukida. Lan sukun yukida fathah, aliyun dhammah di situ dhamatain ya. Al misbah fathah ya, enggak ada yang salah ya. Ya sudah betul ya. Lan yukida aliyun al misbaha. Kalau sudah betul semuanya tulisannya di buku, kita lanjut di nomor 5. Nomor 5, lan tazhafa al junudu. Lan pakai sukun Bapak Ibu ya. Tazhafa pakai fathah, tazhafa. Ya, nanti kalau ada yang dhammah berarti diluruskan pakai fathah ya. Al junudu pakai dhammah du, al junudu ya tentara-tentara. Ya. Ya, harokatnya sudah betul ya. Nah, kalau sudah kita pindah yang terakhir yang nomor 6. Lan turiqo al asjaru. Lan pakai sukun sukun ya. Turiqo ko pakai fathah. Al asjaru dhammah. Ya. Nah, itu 456 ini nanti dipakai peri-i'rab seperti yang kemarin, yang nyampur-nyampur itu Bapak Ibu ya, seperti yang kemarin. Nah, jadi kalau mabni langsung silakan sebutkan mabni ala apa gitu ya. Tapi kalau mu'rab berarti silakan disebut dengan istilahnya sesuai dengan harokat tadi ya, apakah fathah, dhammah, kasrah atau sukun ya. Ya, jadi marfu untuk dhammah, mansub untuk fathah, majrur untuk kasrah dan majzum untuk sukun. Ya, dan ini semuanya ada Bapak Ibu ya. Di sini ada yang sukun ya, ada yang fathah, ada yang dhammah, ada fathah. Cuma tadi yang sukun nanti silakan dipastikan apakah dia termasuk mabni atau mu'rab ya. Nanti silakan dicek sesuai dengan jenis kata. Ustadz, mu'rab itu Ya. lawannya mabni. Betul, mu'rab lawannya mabni. Untuk yang mabni nanti kita langsung sebutin
mabni ala sukuni gitu tanda-tanda i'rabnya Betul. ya. Ya. Tapi untuk yang mu'rab kita sebutin dia mansubnya dulu ya, mansub atau Oh ya, mansub sesuai ala dengan gitu ya. harokatnya. Ya. Sesuai dengan harakatnya. Ya, jadi kalau yang mu'rab disesuaikan dengan harokat Bapak Ibu ya. Jadi kalau domah berarti marfu ala domi gitu ya. Jelas sekarang. Kalau yang contoh mabni mu'rab tadi langsung gimana? saja. Kenapa? Contohnya mu'rab itu kita tulis Contoh mu'rab ya, misalkan yang kemarin nomor yang kemarin ya, atau iro di nomor 4 ya. Yang atau iro berarti karena dia fathah, kita sebut maf'ulun bihi mansub alal fathi. Ya, jadi kita sebut ya, kita sebut sesuai dengan kedudukannya ya. Ya, maf'ul bih Yang mansub. pertama kedudukannya dulu ya Pak Ustaz. Pertama Betul. kedudukannya dulu, apakah dia maf'ul bih atau fa'il. Betul, atau fa'il gitu ya. Kemudian Nanti kalau dia bukan maf'ul bih, bukan fa'il, boleh disebut ismun saja gitu ya. Nah, terus habis itu perlu sebut mansubun ke majrur atau apa. Nah, terus baru ala fathi atau ala apa gitu ya. Betul. Susunannya gitu ya. Ya, seperti itu susunannya. Yang terakhir berarti harokatnya ala al-dhammi, al-fathi, al-kasri, al-sukun. Cuman kalau madi harus dilihat yang huruf ketiganya yang diperhatikan, bukan apa namanya, bukan domirnya ya. Ya. Kalau nanti titiknya nanti kita pakai istilah lam fi'il saja. Karena nanti fi'il madi kan kadang-kadang ada yang empat. Iya, betul, lam fi'il ketiga. Ya, lam fi'il. Fa'ala. Jadi yang fa'ala jadi berarti yang di lamnya ya, lam fi'il ya. Kalau fa'altum berarti juga di lamnya. Nah, kalau misalkan dia panjang, misalkan aqra, misalkan ada adhabatum di situ ya, berarti di ba-nya meskipun yang keempat hurufnya ya. Karena memang itu sebagai lam fi'ilnya. Ya, oh ya, istilahnya bukan huruf ketiga tapi lam fi'ilnya yang harus diperhatikan ya, lam fi'il. Nanti yang paling gampang biar kita tidak bingung sebelum domir gitu ya. Sebelum domir. Itu untuk mudhari, untuk madi Ustaz. Untuk yang madi dan juga amr. Untuk yang madi dan amr ya, makanya pokoknya yang mabni itu sebelum kalau yang mabni itu sebelum domir. Ya. Ya nggak biar Ustadznya ngomong kita bingung terdengarnya. Oh ya, baik. Ya. Ya, ini insya Allah jadi tugas kita pekan depan nomor 456 yang kiri tadi yang ada lan-lannya ya, dan lan Bapak Ibu ya. Ya, ini insya Allah. Nah, jadi sampai ketemu lagi di pekan depan. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.